mahasiswi keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Utang. Perkenalkan, nama saya Umi Lekijebes dan teman saya Gregoriana Pinto. Tujuan kami datang ke sini, kami akan melakukan penyuluhan tentang penyakit diabetes mellitus. Waktunya sekitar 50 menit. Dan untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya untuk menjelaskan apa itu penyakit diabetes mellitus. Untuk teman saya, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolisme menahun akibat pankreas yang tidak mampu memproduksi insulin secara cukup atau tidak mampu menggunakan insulin yang telah diproduksi secara efektif. Insulin merupakan hormon yang memiliki fungsi untuk mengatur keseimbangan gula dalam darah. Klasifikasi diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes tipe 1, yaitu gangguan autoimun yang menyebabkan sistem pertahanan menyerang dan merusak sel-sel yang memproduksi hormon insulin. Risiko yang lebih tinggi untuk terkena kondisi ini, yang pertama, orang tua atau saudara kandung yang mengidap kondisi ini. Yang kedua, yang dalam keadaan paparan penyakit virus. Yang ketiga, munculnya autoantibodi. Yang keempat, kekurangan vitamin D. Diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 merupakan penyakit gula yang banyak terjadi, sekitar 10-95%. Yang ketiga, diabetes gestasional, yaitu penyakit kencing manis yang terjadi pada wanita hamil. Yang keempat, diabetes insipidus, yaitu kondisi berbeda yang disebabkan oleh ketidakmampuan ginjal untuk menyimpan air. Beberapa tanda dan gejala khas penyakit diabetes mellitus yang perlu diketahui. Yang pertama, sering merasa haus. Yang kedua, sering buang air kecil. Yang ketiga, lemah lesu. Yang keempat, mual muntah. Yang kelima, pada wanita sering terjadi infeksi pada vagina. Yang keenam, infeksi jamur atau sariawan. Yang ketujuh, mulut kering. Yang kedelapan, luka sulit sembuh. Dan yang terakhir, gatal pada kulit. Sekian materi dari saya kembalikan ke orang moderator. Setelah penjelasan dari teman saya, apakah ada pertanyaan dari saudara-saudara? Saya persilakan. Atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Lydia Manimadi. Saya ingin bertanya, gejala diabetes apa saja yang harus disadari? Baik, saya juga ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Geralda Dalulan. Saya ingin bertanya apa saja perubahan gaya hidup atau pengobatan rumahan untuk mengatasi diabetes mellitus tersebut. Baik, saya juga ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Priska Natalia Mbana. Saya akan bertanya apa saja jenis obat yang digunakan untuk mengobati diabetes mellitus. Baik, saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Reni Banoet. Saya akan bertanya bagaimana cara pencegahan diabetes mellitus. Terima kasih. Baik, saya akan bertanya. Perkenalkan, saya Jelita Siski Putralahari. Saya akan bertanya, siapa saja yang bisa terkena diabetes mellitus? Baik, terima kasih. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Lydia. Gejala diabetes lainnya yang harus disadari. Yang pertama, kaki sakit atau mati rasa. Yang kedua, pandangan kabur. Yang ketiga, masalah kulit. Yang keempat, rentan terhadap infeksi atau penyakit. Yang kelima, gusi merah atau bengkak. Yang keenam, luka lama sembuh. Yang ketujuh, cepat lapar. Yang kedelapan, berat badan turun secara tiba-tiba. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Geralda, pengobatan rumahan untuk mengatasi diabetes mellitus. Yang pertama, menjaga pola makan dan asupan gizi. Yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, rajin cek gula darah setiap hari. Baik, terima kasih atas jawabannya. Yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Priska. Beberapa obat diabetes mellitus. Yang pertama, metformin. Yang kedua, pioglitazone. Yang ketiga, sulfonylurea. Yang keempat, agonis. Yang kelima, rifampicin. Yang keenam, acarbose. Yang ketujuh, gliptin. Dan yang kedelapan, natriamide. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikut saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Reni. Bagaimana pencegahan diabetes mellitus? Penyakit gula atau kencing manis dapat dicegah dengan melakukan olahraga teratur, menjaga pola hidup sehat, dan menjaga kadar gula dalam darah tetap normal. Yang pertama, raih berat badan sehat. Yang kedua,
banyak makan buah dan sayur. Yang ketiga, kurangi gula. Dan yang keempat, aktif berolahraga. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikut saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Saskia. Siapa saja yang bisa terkena diabetes mellitus? Yang pertama, usia kurang lebih 45 tahun. Yang kedua, usia kurang dari 45 tahun, terutama dengan kegemukan yang disertai dengan faktor risiko. Yang pertama, kebiasaan tidak aktif. Yang kedua, turunan pertama dari orang tua dengan diabetes mellitus. Yang ketiga, riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir kurang dari 4.000 gram. Yang keempat, hipertensi. Yang kelima, kolesterol. Dan adanya riwayat toleransi glukosa terganggu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, apakah masih ada lagi pertanyaan? Sudah cukup. Oh ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekian materi yang kami berikan. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih.